Pemirsa Media Informasi Nusantara, sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda siang hari ini. Bersama saya, Queenie Zada Matila. Kali ini, kami akan mengajak Anda semua menyaksikan Semarak Festival Budaya Nusantara 16 yang diselenggarakan oleh mahasiswa Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB University. Salah satu penampilan yang paling menyita perhatian datang dari Pulau Dewata Bali dengan tarian, kostum, dan semangat generasi mudanya dalam menjaga tradisi di tengah arus modernisasi. Seperti apa wujud pelestarian budaya Bali oleh generasi Z di atas panggung festival? Berikut liputan selengkapnya bersama rekan kami, Anissa Mulyono, langsung dari lokasi. Media Informasi Tarara, saya Anissa Mulyono melaporkan langsung di alun-alun Kota Bogor dalam rangka acara Festival Budaya Nusantara ke-16. Tepat di belakang saya sebuah penampilan yang diminati dan dinanti-nanti, yaitu penampilan budaya Bali. Lewat tarian Legong Sepat dan cerita calon arang dan tarian terakhir dari Janger, hal ini menunjukkan bahwa tradisi Bali masih hidup dan terus berkembang di panggung masa kini. Memang tak pernah gagal dalam mencuri perhatian. Dan kali ini bukan karena keindahan pantainya, tetapi melalui panggung budaya. Di Festival Budaya Nusantara ke-16 yang diselenggarakan oleh mahasiswa Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB University, Bali tampil secara total, mulai dari busana yang penuh warna, musik tradisional yang menggugah, hingga 3 tarian yang masing-masing menyampaikan pesan yang berbeda. Tari Legong Sepat membuka rangkaian penampilan. Gerakannya lemah lembut mulai, sorotan mata yang tajam, serta kibasan kipas yang tidak pernah lepas dari genggaman menjadi daya tarik utama. Yang menarik, para penari tersebut bukanlah penari profesional. Mereka adalah mahasiswa yang telah berlatih dengan tekun dalam waktu yang tidak terlalu lama, yaitu kurang lebih 4 bulan. Penampilan dilanjutkan dengan tari Calon Arang, sebuah tarian yang mengisahkan pertarungan klasik antara kebaikan dan kejahatan. Tanpa panggung megah maupun pencahayaan istimewa, atmosfer pertunjukan tetap terasa kuat. Kabut tipis dari dupa tradisional dan iringan gamelan yang bertalu-talu menciptakan nuansa mistis di tengah area terbuka alun-alun Kota Bogor. Meskipun mengangkat cerita legenda, pementasan ini ditampilkan secara adaptif oleh generasi muda dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Kenapa kita ngambil tema Pesta Citra Dewata? Pesta itu artinya festival. Citra itu keindahan, dan Dewata itu Pulau Dewata. Jadi kita tuh pengen nampilin ciri khas Bali, yaitu Pulau Dewata dengan festival keindahan Pulau Dewata gitu. Oke, apa sih pesan atau makna yang disampaikan dari 3 tarian tersebut? Kalau dari 3 tarian tersebut, yang pertama kan kita tarian Legong. Legong itu awalnya untuk tarian pembuka. Yang awalnya itu tarian untuk ritual-ritual gitu. Tapi seiring berkembangnya zaman, tarian Legong itu bisa dikreasiin, yaitu Legong Sampat. Nah, kita jadinya bawakan Legong Sampat. Nah, ini memaknakan pembukaan. Terus yang kedua, kita ngebawain Calon Arang. Nah, Calon Arang ini cerita tentang seorang janda yang punya anak, dan anaknya nggak ada yang mau nikahin. Nah, terdengarlah tuh berita ke Raja Erlangga. Dan Raja Erlangga itu mengutus Barada untuk melawan Calon Arang. Di sini kita pengen mengambil makna bahwa musuh terbesar dari diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi kenapa kita di akhir ada tulisan merdeka? Karena rasa malas, rasa ambisius, rasa itu harus kita lawan dengan kita sendiri. Yang terakhir ada tarian Janger. Nah, di tarian Janger itu melambangkan kegembiraan dan tarian penutup begitu. Oke. Apa pesan pertama saat melihat penampilan dari budaya Bali? Yang pertama seru, keren
kreatif banget. Pokoknya keren banget sih ya. Kerja keras banget sih kayaknya ya. Kerennya pokoknya IPB KMN ya. Oke, ada nggak bagian pertunjukan yang paling ibu menarik gitu dari? Ada sih pas yang keluar ogo-ogo, terus kayak ngomong matanya gitu kan serem gitu ya. Kayaknya agak deg-degan, kayak ke bawah suasana gitu sih. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama. Festival Budaya Nusantara tidak hanya menjadi panggung seni, tetapi menjadi ruang ekspresi untuk generasi muda untuk mengekspresikan kecintaan mereka terhadap budaya di Indonesia. Dan dari Bali kita belajar bahwa tradisi masih bakal hidup jika kita terus menjaga, melestarikan, dan terus menampilkan untuk berkembang di panggung masa depan. Saya Anissa Mulyono melaporkan langsung untuk Media Informasi Nusantara dan kembali ke studio. Luar biasa, tidak hanya menghibur, tapi membuktikan juga bahwa tradisi bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk terus dihidupkan, dan generasi muda hari ini memainkan peran penting di dalamnya. Sampai sini dulu perjumpaan kita hari ini. Saya Queenie Zada Amatila pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Media Informasi Nusantara. Sampai jumpa dan salam budaya.